Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait penanganan kasus dugaan bayi yang tertukar di rumah sakit ini, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Selamat sore Pak Jasra. Selamat sore Mbak Marcelina, selamat sore pendengar Metro. Baik, terima kasih Pak Jasra atas waktunya. Pak Jasra, hari ini sudah dilakukan ekshumasi pengambilan sampel DNA dari jasad bayi. Bagaimana analisis dari KPAI dari proses ekshumasi yang sudah berlangsung hari ini? Hasilnya seperti apa? Ya, jadi ini merupakan langkah maju ya untuk memastikan setiap identitas anak itu teridentifikasi secara baik, gitu ya. Tentu negara dan para pihak memastikan itu, apalagi ini adalah diduga ya terjadi bayi tertukar di salah satu rumah sakit. Tadi saya menghadiri proses ekshumasi itu dari jam 9 sampai jam 12 ya, terkait mulai dari proses pembongkaran ya yang juga disaksikan oleh keluarga, kemudian tim dokter ya, kemudian di tim Bapak Kapolres juga hadir gitu ya, untuk memastikan agar semua tahapan itu dipastikan akuntabilitasnya, kemudian keluarga menerima dan memahami proses ini, dan termasuk tadi terakhir karena penting ya untuk memastikan atau mencocokkan nanti sampling DNA antara anak dengan orang tua, maka kedua orang tua, bapak dan ibu terduga anak ini juga dibawa ke rumah sakit, tadi Pak Kapolres sampaikan di Cipinang tadi ya. Nah, tentu tahapan selanjutnya kita berharap tentu publik akan menunggu ya hasil tes DNA ini, yang merupakan salah satu metode scientific yang harus kita tunggu, dan nanti akan kita umumkan ya. Nanti tadi saya sampaikan ke kepolisian agar pengumuman ini melibatkan keluarga gitu ya, kemudian juga KPAI, sehingga nanti apakah hasilnya positif atau negatif, tentu ada implikasi ya dari hasil tes DNA ini, Mbak Marcelina. Nah, terkait dengan hasilnya, Pak Jasra, ini kan butuh waktu selama 2 minggu ya menurut keterangan dari polisi untuk melihat hasil dari tes DNA. Bagaimana pengawalannya Pak selama 2 minggu? Iya, tentu kami terus berkoordinasi ya terkait proses ini gitu ya, dan tentu kita berikan kesempatan lab ya di Polri ya untuk memproses ini. Kemudian di proses yang juga sedang berlangsung ya, kita juga tawarkan kepada keluarga terkait proses mediasi ya, karena keluarga juga menyampaikan dan terkait beberapa hal ya, terkait kesepakatan yang dibangun di luar KPAI agar itu didetailkan gitu ya. Misalnya kalau tes DNA itu dinyatakan nanti negatif ya, pertanyaan berikutnya anaknya ada di mana gitu ya. Nah, ini detailing ini yang keluarga memohon kepada KPAI untuk melakukan mediasi. Kemudian yang kedua tentu terkait jika memang terjadi salah tukar ya, tentu ada implikasi ya, ada kerugian material dan imaterial ya. Keluarga juga menyampaikan hal itu. Dan kita sudah memanggil pihak rumah sakit hari Senin kemarin, siang datang cukup lengkap untuk mengklarifikasi 3 hal gitu ya, terkait SOP, kemudian layanan, kemudian juga CCTV, dan termasuk juga rekam medik ya yang juga disampaikan oleh rumah sakit. Nah, tim saya ini sedang menganalisa ya, dan termasuk juga melihat rekaman CCTV ini kan ada 2 hari ya, 16 dan 17 ya, yang ini tentu akan kita lihat mulai dari proses sesar gitu ya, kemudian pemindahan bayi dari lantai 5 ke 6 ya kalau nggak salah, itu akan kita lihat gitu ya, proses CCTV sampai nanti ke proses pemandian jenazah gitu ya. Nah, ini tentu akan kita cocokkan. Di samping juga kita juga punya pengalaman ya menyelesaikan kasus bayi tertukar di Bogor ya, yang Ya, juga berakhir dengan mediasi gitu ya antara pihak rumah sakit dan pihak keluarga korban gitu ya. baik. Dari hasil mediasi yang dilakukan hari Senin kemarin, Pak Jasra, apakah dari pihak rumah sakit ini memang sudah
bisa mengakses semua bukti-bukti yang dibawa oleh pelapor atau dari pihak orang tua, atau memang masih ada kejanggalan-kejanggalan yang memang dibantah oleh pihak rumah sakit? Ya, Senin kemarin itu klarifikasi ya. Jadi setelah keluarga ini mengadu ke kita hari Kamis, lalu Kamis dan Jumat kita coba analisa ya upaya-upaya apa yang disampaikan oleh KPAI sesuai dengan tusinya. Lalu Senin siang kita panggil rumah sakit untuk klarifikasi karena di SOP kita seperti itu. Terkait informasi-informasi yang disampaikan oleh pengadu gitu ya, mulai dari proses layanan, kemudian sampai tindakan dan termasuk juga pengeluaran ya atau layanannya selesai gitu ya. Nah ini kita klarifikasi dan termasuk juga kita bertanya apakah soal pemberitahuan tidak ada terkait jenis kelamin gitu itu juga kita tanya. Kemudian bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam rumah sakit ya, termasuk juga ketika dinyatakan anak meninggal ini seperti apa gitu ya. Itu juga kita menjadi pertanyaan-pertanyaan kita gitu ya. Ya, Nah, tentu ini akan kita lakukan kajian dan kita bandingkan informasi-informasi para pihak ini. Namun kedua pihak ini menyampaikan ke KPAI untuk melakukan mediasi gitu ya. Terutama mediasi yang melanjutkan mediasi yang di luar KPAI ya, yang beberapa pasal-pasal yang perlu didetailkan. Tadi soal jika hasil tes DNA negatif, maka bagaimana implikasinya. Kemudian yang kedua, bagaimana kerugian material dan imaterial gitu ya. Kemudian baik. juga disampaikan eh, bagaimana ke depan gitu ya, keluarga ini tetap ada pendampingan gitu ya. Karena sampai hari ini ya belum ada pendampingan misalnya kuasa hukum gitu ya, kemudian termasuk Mhm. juga pendampingan psikologis gitu ya. Dan tentu akan menjadi PR kami dan kami juga sampaikan tadi kepada kepolisian jika keluarga ini diminta keterangan, BAP dan seterusnya tetap ada pendampingan psikologis Baik. dari teman-teman kepolisian di samping tentu Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak kita dorong agar mendampingi keluarga ini sehingga keluarga ini tidak sendirian untuk Oke, katakanlah Pak mencari Jasra, keadilan dari informasi tersebut. soal pendampingan ini, apakah mengonfirmasi bahwa benar pihak keluarga dari atau yang melapor ini mengakui bahwa sempat terjadi intimidasi? Apakah mereka cerita atau konfirmasi itu juga kepada pihak KPAI? Iya, jadi mereka sangat menyayangkan ya. Ini kan urusan keluarga dengan pihak rumah sakit gitu ya. Tapi dalam proses selanjutnya melibatkan perusahaan gitu ya, tempat Mhm. keluarga ini bekerja. Dan tentu dengan cara begini ya keluarga tidak nyaman gitu untuk menyelesaikan problem dia dengan layanan rumah sakit ya. Nah, ini yang diminta oleh KPAI untuk melakukan semacam mediasi ulang gitu ya terkait poin-poin kesepakatan gitu ya sehingga para pihak ini tidak merasa terintimidasi gitu ya. Termasuk juga proses komunikasi bagaimana memastikan rumah sakit maupun keluarga itu memang betul-betul clear ya, tidak ada lagi informasi-informasi yang katakanlah yang ditutupi gitu ya. Kemudian termasuk juga saya melihat komitmen rumah sakit ya, apapun yang diminta keluarga sampai hari kemarin ya rumah sakit sebetulnya siap ya, termasuk juga melakukan tes DNA ya, yang sebelum di Polres ini sebetulnya sudah muncul ya kesepakatan antar mereka ya di luar sepengetahuan KPAI, Mhm. dan keluarga diminta untuk menunjuk ya kira-kira lab atau rumah sakit mana yang dipercaya oleh keluarga. Jadi memang itu sempat Oke. muncul Mbak terkait keluhan-keluhan tersebut dan termasuk juga kita ditunjukkan WA ya dari pihak rumah sakit ya, komunikasi yang saya kira ini tentu menjadi catatan KPAI gitu. Oke, Pak Jasra, kalau nanti ternyata hasil tes DNA-nya adalah positif begitu ya, atau kemudian memang pihak orang tua ini bisa menuntut dari pihak rumah sakit, apakah ini eh, terjamin begitu hak dari orang tua untuk bisa mengambil langkah hukum berikutnya? Ya, saya kira kan ini sangat tersedia ya di Undang-Undang Kesehatan kita tentu ada implikasi ya kalau keluarga merasa dirugikan gitu ya, baik secara material maupun imaterial gitu ya. Belajar dari kasus Bogor ya, memang pada akhirnya semuanya berujung ke mediasi gitu ya. Tentu tentu hak keluarga nanti ya kalau memang dari tes DNA
menyatakan bahwa bayi ini tertukar, ya tentu ada dampak lain gitu. Misalnya bagaimana selama 3 bulan ini terkait hak ASI ya, yang merupakan hak anak ya untuk menerima menyusui dan seterusnya. Kemudian yang kedua tentu waktu, kemudian tenaga dan seterusnya itu akan berdampak ke sana gitu ya. Kalau memang katakanlah keluarga ini akan menyampaikan atau melaporkan terkait implikasi dari tes DNA ini. Namun bisa juga kalau misalnya keluarga ingin menyelesaikan secara kekeluargaan gitu ya, kemudian ada ganti rugi dan seterusnya, tentu akan kita sampaikan kepada keluarga. Lagi-lagi tentu kami tetap mengkonfirmasi gitu, mendiskusikan dengan pengadu ya, terutama hal ini keluarga, bagaimana memastikan satu kepentingan terbaik bagi anak. Kalau memang sudah teridentifikasi ya setidaknya datanya sangat jelas gitu ya, apakah tertukar atau tidak. Nah kemudian kedua tentu jika tertukar ya tentu ada keluarga yang mengasuh gitu ya. Nah bagaimana transisi ini ya, ini tentu harus diselesaikan gitu ya, apalagi keluarga yang mengasuh ya, katakanlah kan waktu itu kan ada 4 balita yang sesar ya, ada 5 dari anak ini. Apakah tertukar dengan keluarga lain ya tentu akan dilakukan tes DNA ulang juga kepada keluarga tersebut, dan termasuk juga bayi yang hidup ya pada proses yang sama waktu lahir. Jadi memang ini panjang prosesnya gitu ya, maka tentu kita berharap selama 2 minggu ini tentu upaya-upaya KPAI untuk memastikan keinginan-keinginan keluarga untuk memproses mediasi, karena tadi di pemakaman juga saya sampaikan kepada keluarga gitu, jika keluarga sudah punya waktu untuk mediasi ya tentu kami akan menjadwalkan ya, karena KPAI memiliki mediator terstandar, Mahkamah Agung ya tentu akan bertugas untuk memediasi para pihak untuk mengambil kesepakatan-kesepakatan yang bisa diambil oleh para pihak. Ya. Baik, kita tunggu minimal 2 minggu ini ya Pak Jasra bagaimana hasil dari tes DNA, dan juga kami harapkan KPAI bisa terus mengawalnya secara independen. Terima kasih Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.